Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi histocompatibility complex atau major histocompatibility complex atau MHC. Nah, seperti kita sudah ketahui dari kemarin-kemarin dari minggu-minggu sebelumnya bahwa sistem imun itu adalah menyerang serangan dari baik serangan mikroba baik itu virus, parasit maupun bakteri. Nah, untuk itu maka tubuh harus bisa membedakan, sistem imun tubuh harus bisa membedakan mana jaringannya sendiri dan mana jaringan benda asing atau mana antibodinya, antigennya sendiri dan mana antigen asing. Nah, untuk mengenali yang mana secara imunologi itu yang mana punya sendiri dan yang mana punya benda asing, maka itu dikontrol oleh satu set gen yang berada pada Major Histocompatibility Complex atau MHC. Nah, MHC ini adalah gen yang membentuk atau yang membentuk yang namanya kompleks HLA, ya. Dia berada pada kromosom 6 lengan pendek nomor 21, di mana dikarakterisasi oleh banyak sekali atau polimorfisme alel yang luar biasa, terdiri lebih dari 1980 yang sudah diketahui. Nah, dia terdistribusi secara random, tidak random, artinya terdistribusi itu bisa berbeda. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai alel yang hampir sama dan ada jadi berbeda antar tiap populasi manusia frekuensi alel pada HLA tersebut. Ya, dia terdistribusi secara tidak random. Jadi, ada 2 gen HLA, ada kelas 1 dan ada kelas 2, di mana, kelas 1 itu ada HLA-A, HLA-B, HLA-C, kemudian kelas 2 itu HLA-DRB, HLA-DQB. Nah, HLA tadi ini yang saya katakan pada, kromosom 6, kemudian pada lengan pendek nomor 21. Kalau kita berbicara mengenai HLA ini adalah berbicara mengenai genetik, yang tidak akan saya jelaskan secara rinci, kalian bisa ulang kembali materi-materi pada, mata kuliah biologi atau biologi molekular. Nah, ini adalah HLA kelas 1, HLA pada lokus A, B, C, kemudian HLA kelas 2 pada lokus DR, DQ, DP. Ada juga yang namanya kelas 3 pada region HLA ini, tetapi dia bukan merupakan bagian dari HLA kompleks. Jadi dia tidak termasuk pada HLA kompleks. Ya, tapi dia berlokasi pada HLA region tadi. Nah, HLA ini merupakan protein permukaan sel yang terlibat pada fungsi imun, di mana HLA ini akan memperkenalkan peptida dari antigen asing yang akan membentuk reaksi pertahanan imun pada tubuh. Nah, HLA kelas 1 itu memperkenalkan peptida-peptida yang dibawa oleh yang berada di dalam sel. Ya, yang berada di dalam sel contohnya adalah virus. Jadi antigen-antigen yang asing yang berada di dalam sel itu adalah contohnya virus, itu diperkenalkan oleh HLA kelas 1. Sehingga HLA kelas 1 ini banyak terekspresi atau banyak berada pada sel-sel yang mempunyai inti sel umumnya di dalam tubuh. Termasuk di dalamnya juga ada sel beta, sel T maupun fibroblast. Sementara HLA kelas 2 dia akan memperkenalkan peptida-peptida yang berada di luar sel. Jadi kalau HLA kelas 1 memperkenalkan peptida yang berada di dalam sel, HLA kelas 2 memperkenalkan peptida yang berada dari luar sel. Contohnya adalah bakteri, ya. Nah, untuk HLA kelas 2 dia diekspresikan atau dia adanya pada sel-sel yang terkait dengan sistem imun. Contohnya adalah sel B atau sel T teraktivasi atau makrofag, ya, atau APC yang bersifat sebagai APC. Nah, ini secara struktur dan fungsinya perbedaan antara HLA kelas 1 dan HLA kelas 2. Di mana HLA kelas 1 seperti saya katakan tadi terekspresi pada kebanyakan sel-sel yang berinti. Karena dia akan memperkenalkan sel antigen yang berada di dalam sel melalui sitosolik protein kepada CD8 sel T. Jadi kelas 1 akan memperkenalkan peptida benda antigen asing kepada sel D8 sel T. Sementara kelas 2 dia akan diekspresikan pada sel-sel yang terkait dengan sistem imun. Contohnya adalah APC, antigen presenting cell, makrofag, sel B, sel T teraktivasi yang dia akan diperkenalkan melalui protein vesikular kepada CD4 sel T. Ya.
Ini secara struktur juga berbeda antara kelas 1, kelas 2. Pada kelas 1 terdiri dari rantai berat yang terdiri dari alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Nah, pada alfa 3, domain alfa 3 ini akan mengikat pada CD8, kemudian terdiri dari juga beta 2 mikroglobulin dan peptide. Sementara pada kelas 2, MHC kelas 2 itu terdiri dari rantai alfa, yaitu alfa 1, alfa 2, dan terdiri dari rantai beta 1, beta 1 dan beta 2, di mana alfa 2 dan beta 2 inilah yang akan mengikat pada CD4. Kemudian peptide, ya. Nah, tadi secara fungsi dan struktur sudah dijelaskan perbedaannya ya. Jadi pada kelas 1 memperkenalkan kepada CD8 sel T, di mana diikat oleh alfa 3 ya, terdiri dari 3 alfa, 1 beta. Kelas 2 memperkenalkan pada CD4 sel T, yaitu yang mengikat adalah alfa 2 beta 2. Jadi pada kelas 2 terdiri dari 2 alfa dan 2 beta. Nah, pada HLA ini juga, molekul HLA juga dia bertanggung jawab untuk mengenali, untuk membedakan mana jaringan yang berbeda pada, secara genetik pada, individu yang berbeda. Sehingga dia juga bertanggung jawab pada penolakan transplantasi. Jadi apabila terjadi donor atau transplantasi yang berbeda antara HLA yang, di individunya yang baik yang menerima maupun yang memberi, maka akan terjadi penolakan transplantasi. Ya. Nah, biasanya HLA ini pada orang-orang yang kembar identik itu akan memiliki, HLA histocompatibility molekul yang sama, ya. Dan dia, mempunyai banyak sekali alel yang bisa teridentifikasi pada satu lokus yang sama, bisa lebih dari 250 alel. Nah, ini adalah proses pengenalan antigen yang berada dari luar sel. Tadi ingat bahwa kalau antigen yang dari luar sel atau eksogenus antigen, itu contohnya bakteri dikenalkan oleh MHC kelas 2. Jadi, bakteri tadi atau antigen asing tadi akan ditangkap melalui fagositosis oleh sel, itu oleh sel-sel yang, terkait dengan sistem imun, bisa makrofag, bisa APC. Setelah ditangkap kemudian, di pecahan peptidenya akan ditangkap oleh lisosom, dibawa oleh lisosom maupun endosom, yang pada saat yang sama MHC kelas 2 juga akan dibentuk dalam retikulum endoplasma dan, akan dihasilkan melalui badan Golgi di mana, eee, melalui exocytic vesicle, kendaraan eksositik akan, menangkap peptide yang dibawa oleh lisosom tadi. Dan setelah berikatan dengan peptide tadi oleh MHC kelas 2, kemudian akan diperkenalkan oleh CD4 pada sel T helper. Ya, jadi MHC kelas 2 akan memperkenalkan, peptide antigen asing kepada sel T helper. Kemudian kalau yang endogenous antigen processing di mana, itu adalah contohnya virus, yaitu yang sel-sel yang telah terinfeksi, artinya yang sudah ada virus di dalamnya, virus tadi akan membentuk protein, di mana kemudian oleh proteosom, protein tadi akan dipecah menjadi peptida-peptida, dan peptida tadi akan ditangkap oleh MHC kelas 1 melalui exocytic vesicle, kendaraan eksositik akan memperkenalkannya kepada CD8 sitoslitik T limfosit atau CTL, ya. Jadi MHC kelas 1 akan memperkenalkan peptida antigen yang berada di dalam sel kepada CD8 CTL. Nah, ini ada ringkasnya pada yang tadi, penjelasan yang tadi, mana pada sel yang terinfeksi artinya, antigen yang berada di dalam sel akan diperkenalkan oleh MHC kelas 1 kepada sitotoksik T sel, ya. Sementara kalau yang, antigen yang berada di luar sel akan mengalami fagositosis baik oleh makrofag maupun oleh APC, kemudian akan diperkenalkan oleh MHC kelas 2 kepada sel T helper. Ya, jadi ingat kembali bahwa MHC kelas 1 terekspresi pada semua sel yang berinti. Karena virus akan, menginfeksi sel-sel yang berinti, sementara, untuk MHC kelas 2 dia akan terekspresi pada semua sel yang terkait langsung dengan, sistem imun. Contohnya bisa makrofag, APC, sel B, atau sel T teraktivasi. MHC kelas 1 akan memperkenalkan kepada CTL atau sitotoksik sel T, CD8,
melalui CD8, sementara MHC kelas 2 akan memperkenalkannya kepada CD4 pada sel T helper. Nah, ini adalah penamaan atau nomenklatur genetik di HLA yang tadi saya katakan bahwa ini berbicara mengenai genetik, saya tidak akan bahas secara langsung. Ada yang namanya alel, ada yang namanya haplotype, ada yang namanya genotype. Ya, ini menandakan gennya, ini menandakan low atau high resolution typingnya. Nah, HLA inheritance maksudnya di penurunan atau diturunkan HLA yang diturunkan itu diturunkan oleh seorang individu berasal dari pada kromosom tunggal itu dinamakan haplotype. Jadi haplotype itu pada beberapa lokus pada satu kromosom. Kemudian ini dikatakan bahwa satu individu bisa memungkinkan menurunkan satu dari 4 kemungkinan HLA yang sama, ya. Jadi, probabilitasnya 1/4, menurunkan HLA kromosom yang sama atau haplotype HLA yang sama dari orang tuanya, ya. Nah, haplotype HLA ini juga frekuensinya berbeda pada populasi manusia yang berbeda, ya. Nah, ini adalah frekuensi, penurunan HLA, secara haplotype pada orang Caucasian biasanya yang diturunkan haplotype yang seperti ini. Sementara pada Afrika Amerika ini adalah frekuensi haplotype yang biasanya diturunkan pada, generasi berikutnya. Sementara apabila ada new haplotype atau haplotype yang baru itu bisa dibentuk melalui yang namanya recombination, rekombinan. Nah, ini adalah contoh kasus pada suatu, studi atau suatu, pencarian orang tua asli. Ini ada seorang pasien dengan haplotype A dan C. Nah, ini adalah bapak dan ibunya dengan haplotype A pada bapak dan B pada ibu C dan D. Sementara pada saudara pertama itu haplotype A, D, ini adalah kombinasi antara ayah dan ibunya A dan D. Saudara kedua adalah BD, itu kombinasi juga antara ayah B dan ibu D. Saudara ketiga AC, dari ayah A, dari ibu C. Dan saudara keempat BC, yaitu ayah B dan ibunya C. Sementara yang saudara kelima itu terjadi rekombinasi antara pada orang tuanya, pada ayahnya rekombinasi AB dan dari orang ibunya C. Nah, bila dilihat dari pemetaan haplotype pada anak-anaknya dan pada orang tuanya, pasien yang dicari ini adalah merupakan saudara dari saudara-saudara yang ada dan merupakan anak kandung dari orang tua, ayah dan ibu tersebut. Nah, ini ada istilah-istilah juga, ini merupakan tugas kalian, ini tolong dicari. Ini contohnya pada ALA dan transplantasi hematopoietic cell. Ini ada pasien mengenali bahwa antigen terjadi perbedaan HLA. Jadi pasien mengenali HLA antigen tidak ada pada donor, di mana ini pasien ini adalah haplotype dari pasien, sementara ini adalah haplotype daripada donor. Nah, terjadi perbedaan antara haplotype ini. Nah, perbedaan ini bisa menghasilkan yang namanya graft vs host atau GVH disease, GVH penyakit GVH, atau juga bisa menghasilkan graft vs leukemia, GVL effect, ya. Jadi efek GVL. Ini cari perbedaannya apa sih yang dimaksudkan dengan penyakit GVH dan efek GVL, ya. Jadi apabila terjadi perbedaan tersebut pada suatu donor, maka bisa terjadi kegagalan atau penolakan. Nah, ini contohnya ya gambarannya. Kalau pada saat transplantasi pada tikus ini adalah donornya yang memiliki MHCA, ini adalah yang satu lagi donor MHCB. Apabila dia ditransplantasikan kulitnya pada penerima dengan yang memiliki MHCA, maka yang akan diterima adalah yang tidak terjadi penolakan adalah yang sama-sama memiliki MHCA. Karena donor memiliki MHCA, apabila ditransplantasikan pada pasien dengan MHCA, maka tidak akan terjadi penolakan. Sementara pada MHCB, dengan donor MHCB, karena terjadi perbedaan MHC, maka akan terjadi penolakan transplantasi tadi, penolakan donor. Ya, begitu juga dengan imunisasi. Apabila imunisasi yang dilakukan dengan protein antigen X
dikenali mempunyai HLA yang sama dengan MHC AHA, maka akan terjadi pembentukan respon antibodi. Sementara kalau pada MHCB akan tidak terjadi pembentukan respon antibodi. Ya, ya. Jadi imunisasi pada beberapa imunisasi ada pada satu orang tertentu pada orang tertentu bisa membentuk antibodi, sementara pada orang yang lain tidak membentuk antibodi karena mungkin ingat kembali bahwa vaksin itu merupakan terdiri berisi adalah antigen baik yang dilemahkan maupun yang diinaktivasi. Ada juga yang rekombinasinya. Sehingga apabila antigen tadi memiliki HLA yang berbeda dengan yang diimunisasikan, maka akan menghasilkan respon imun yang lemah, artinya tidak membentuk antibodi. Kemudian ini adalah metode. Jadi bagaimana kita mengetahui HLA kita? Nah, ini adalah metode atau uji untuk mengetahui apakah apa haplotype dari HLA kita. Bisa menggunakan yang namanya lymphocytotoxicity. Ini adalah uji serologi, ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada yang namanya mixed lymphocyte culture, jadi menggunakan kultur atau MLC, ya, biasanya dari sumsum tulang. Kemudian bisa menggunakan teknik molekular genetik. Di sini ada beberapa metode yang menggunakan molekular genetik, ada RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, pemotongan fragmen pada gennya. Kemudian Polymerase Chain Reaction atau PCR, kemudian Sequence Specific Priming atau SSP, kemudian Sequence Specific Oligonucleotida atau SSO typing. Ya. Nah, secara klinik itu ada manfaat dari HLA ini. Ada untuk melihat perbedaan HLA dengan pada transfusi. Kemudian tadi transplantasi ya, baik transplantasi liver, transplantasi ginjal, transplantasi hati, kornea, atau sumsum tulang, atau hematopoietic stem cell. Dan HLA juga bisa digunakan untuk paternity testing tadi, kasus yang tadi bisa melihat apakah seorang anak ini anak biologi dari orang tua tersebut atau bukan. Jadi sering kalian lihat mungkin berita-beritanya ditemukan anak yang sudah hilang beberapa puluh tahun bahwa ini menemukan orang tua aslinya kembali dengan cara menguji HLA-nya. Apabila ada kecocokan, maka itu menandakan itu adalah orang tua aslinya. HLA juga bisa melihat kerentanan terhadap suatu penyakit. Jadi pada beberapa penelitian telah ditemukan bahwa beberapa HLA mempunyai kecenderungan terhadap suatu penyakit tertentu. Ini contohnya ya. Pada beberapa orang yang diteliti ditemukan bahwa HLA yang memiliki HLA-2, HLA-DR2 kemungkinan rentan terhadap penyakit yang namanya narkolepsi atau itu yang susah tidur di siang hari. Kemudian HLA B27 mempunyai kecenderungan terhadap ankylosing spondylitis. Itu pada tulang belakang ya. Ada lagi HLA-DR4 contohnya pada itu kecenderungan mengalami penyakit yang namanya rheumatoid arthritis. Ya, bisa juga pada autoimun. Jadi HLA-CW6 misalnya, ini kecenderungan mengalami penyakit psoriasis. Ini termasuk autoimun ya. Begitu juga multiple sclerosis ini. Itu kecenderungan HLA-DR2. Nah, ini C, ini kalian bisa Caucasian ya. Caucasian itu untuk ras Eropa, orang-orang Eropa. Oriental itu orang-orang Asia. Niger itu, N itu adalah orang hitam, berkulit hitam. Nah, ini adalah relatif resiko, berapa persen resiko untuk beresiko terhadap penyakit, kerentanan terhadap penyakit tersebut. Ini contohnya narkolepsi ini yang dengan DR2 bisa 130% resiko jadi orang yang memiliki DR2 itu HLA DR2 itu beresiko 130% menderita narkolepsi. Bisa dikatakan ya kebanyakan orang yang memiliki DR2 itu pada umumnya mempunyai penyakit narkolepsi. Begitu juga dengan SLE, ini tapi hanya 5% kecenderungannya dengan DR3. Ya, ini adalah penyakit-penyakit autoimun yang dengan HLA yang didapatkan ya. Begitu juga ini contohnya insulin dependent diabetes mellitus. Ini DM tipe 1 yang biasanya itu juga adalah autoimun, ini DR4 tapi kecenderungannya adalah 20%. Demikian saja yang bisa saya sampaikan.
saya akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat.